Meskipun, dengan kekuatan pemuda berjubah biru, dia bisa mengendalikan putaran pedang, tapi tangannya memaksa pihak lain untuk melambat. Melihat bahwa Qin Yichen sedikit malu dengan Yue Zheng ofensifnya sendiri, mata pemuda jubah biru itu bersinar terang, dan dia bergegas beberapa langkah. Nafas tajam menyebar, dan dia memperingatkan yang pertama bahwa kamu telah memasuki serangan kekuatan rohku saat ini. Rentang, tidak pernah ingin melarikan diri lagi. Dan pemuda itu juga mengejarnya, tetapi lari jauh, sehingga kedua tangannya menopang lututnya, terengah-engah seperti sapi, dan bahkan kekuatan roh yang kental tampak tidak teratur. Tetapi ada ekspresi, tetapi penuh kesombongan dan keganasan. Nak, kenapa kamu tidak lari? Sekarang, di mana Anda melihat saya berlari? Namun, melihat dua orang yang sesak napas, Qin Yichen hanya menghela nafas panjang, dan tidak terganggu oleh pengepungan tersebut. Sebaliknya, dia masih ingin tertawa. Karena jika aku lari lagi, aku khawatir kalian berdua tidak bisa mengejar. Kata-kata ini membuat rekan magang dua orang terdiam beberapa saat, sepertinya orang ini sama sekali tidak salah. Tapi siapa yang melakukan ini? Tanda seru. Tanda seru. Alchemy Dao tidak berjuang untuk kekuatan. Dan, untuk ketidakbahagiaan pemuda itu, apakah ini sesuatu yang harus dikatakan oleh orang yang putus asa? Sekarang jelas bahwa orang ini ditangkap oleh mereka. Sebaliknya, pemuda berjubah biru harus terlihat jauh lebih dewasa. Meskipun wajahnya suram, tetapi reaksi pertama adalah merasakan sekeliling dengan kekuatan roh. Ketika dia tidak menemukan yang lain sama sekali, hanya sentuhan cahaya yang muncul di matanya. Candaan. Kakak senior. Orang ini hanya berbicara keras, tapi hanya menggertak. Pemuda berjubah biru itu mengangguk ringan, dan kemudian mencibir di hadapan Qin Yichen. Wah, apakah kakak senior saya tidak memberitahu Anda? Apakah saya dekat dengannya? Atau apakah, tahu bahwa saya di sini, Anda berani mengambil token gioknya? Qin Yichen mendengar ini, tetapi mengangkat bahu, dengan senyum di wajahnya. Apa bedanya? Sikap menunggu-nunggu ini membuat pemuda berjubah biru itu kesal. Saya melihat matanya sedikit menyempit, dan kekuatan rohnya berubah menjadi jalur gelombang rantai yang tak terlihat. Wah, sepertinya kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman keras, dan sekarang aku akan memberitahumu bahwa mulut yang keras dan gagal menghargai kebaikan seseorang ada harganya. Saat berbicara, kekuatan roh pemuda jubah biru kental, dan nafasnya jauh lebih baik daripada saudara mudanya. Dan pemuda itu juga bangga pada dirinya sendiri. Nak, sudah kubilang, kakak seniorku telah memahami kesatuan manusia dan dewa, dan kamu sudah terlambat menyesalinya. Kekuatan roh pemuda jubah biru perlahan mengembun, dan rantai serta pedang Doudori menempel di sekujur tubuhnya, membuat seluruh popularitasnya menakjubkan. Nak, mendaki Gunung Fengfeng juga dapat mengambil token adikku, dan jika kamu ingin datang, beberapa dari Anda memiliki kemampuan. Tetapi sayangnya, dalam kondisi Anda saat ini, di mata saya, itu adalah anak domba yang harus disembelih. Di aula besar, tidak ada senyum di wajah Yan Zhen, tetapi dia khawatir. Tetapi beberapa orang senang dan beberapa khawatir. Luo Ronghao dan dua orang yang menyampaikan kisah nyata sekarang penuh dengan kegembiraan. Kakak Yan, orang-orangku sudah lama mengatakan, betapa baiknya dia mengambil token giok dengan patuh. Pasti sangat kaku, tapi jangan biarkan Kuido mempengaruhi hubungan kita. Biografi sejati itu, biasanya dan Yan Zhen tidak seganas Luo Ronghao. Tetapi pada saat ini, kemenangannya sendiri ada di tangannya, yang membuatnya sangat gembira. Yan Zhen menatap matanya dan tidak banyak bicara. Jika Qin Yi baru saja membunuh pihak lain, itu akan sedikit mengejutkannya. Tapi sekarang dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan situasi pihak sebelumnya. Ketika Yantai menatap matanya, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia telah mendengar tentang kuda hitam dari benua api surgawinya, dan kekuatan Qin Yizhan yang terungkap serta tuan di belakangnya benar-benar membuatnya peduli. Namun, pada saat ini, setelah mendaki Gunung Laofeng, dan setelah beberapa pukulan, dia akhirnya dipaksa mati oleh dua orang di tim yang sama. Yantai hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan anak ini terlalu buruk. Pada saat ini, kekuatan roh dari pemuda berjubah biru melonjak ke tingkat yang ekstrim. Tiba-tiba, rantai dan pedang memotong cahaya yang mengalir dan langsung menuju Qin Yichen. Nak, token giokmu, aku akan mengambilnya sendiri. Melihat ini, pemuda itu juga menembak dengan angkuh. Kakak, aku akan membantumu. Keagungan kekuatan roh yang bekerja sama oleh dua orang menyebabkan udara pecah di sekitar, dan kegembiraan di wajah rekan magang menyebar. Dengan cubitan mereka, bocah ini tidak memenuhi syarat untuk melawan. Namun, pada saat ini, mata menatap Qin Yichen memadat, dan spirit power berubah menjadi telapak tangan raksasa dan tinju, seperti meteorit-meteor, tiba-tiba meledak. Pergilah. Telapak tangan raksasa langsung mengipasi pemuda junior brother sekali lagi, dan sikapnya tampak seperti 1 lawan 2, tanpa rasa takut. Bang! Pedang yang dirantai bertabrakan dengan petinju palem raksasa, dan setiap kekuatan menyebabkan dataran bergetar, angin berhembus, dan pasir beterbangan.
Dan melalui kecemerlangan kekuatan roh, pemuda berjubah biru tampak dingin. Berkata dengan dingin, tidak heran kamu begitu keras bicara. Ternyata kamu juga memahami kesatuan manusia dan dewa. Tapi dalam kondisimu saat ini, kenapa melawanku? Tiba-tiba, kekuatan roh muda berjubah biru keluar seperti banjir. Tapi itu adalah lautan kesadaran yang cukup untuk menelan jiwa laut kesadaran. Nah, serahkan token giok. Serangan ini membuat keduanya di aula besar Naluoronghao bagus pada saat bersamaan, tetapi juga membuat wajah Yan Zhen semakin jelek. 1 lawan 2. Bahkan jika itu adalah masa kejayaan Qin Yi, saya khawatir itu sangat sulit, apalagi sekarang. Namun, tepat pada saat ini, menghadapi lautan kekuatan roh yang bergolak, tubuh Qin Yi Chen setinggi pedang, dan kekuatan rohnya juga melonjak. Mau token? Itu tergantung pada kemampuanmu. Tidakkah kamu memikirkannya? Mengapa aku membiarkanmu mengejar? Bang! Cahaya kemasan yang menyilaukan, seperti matahari terbit, membombardir selokan langsung dari langit, yang sepertinya membuat banjir mengering, dan langsung menuju pemuda berjubah biru. Dalam beberapa napas pendek, serangan sengit pemuda itu yang dimotivasi oleh kombinasi antara manusia dan dewa dihancurkan oleh Qin Yi Chen. Tidak hanya itu, pemuda berjubah biru itu merasakan duri di matanya, membuat laut kesadarannya terombang-ambing, dan gemetar di kedalaman jiwa seseorang sulit untuk ditekan, bang. Matahari terik yang dipadatkan Jin Yao meledak ke udara, dan tiba-tiba, pemuda berjubah biru itu terbang keluar. Kakak senior. Melihat pemandangan ini, kulit pemuda itu pucat bahkan curiga dia berhalusinasi. Kakak laki-lakinya, meskipun juga yang teratas, memahami pencapaian kesatuan manusia dan dewa, dan kekuatannya lebih dari satu tingkat lebih baik darinya. Rao memang begitu, tapi juga ditumbangkan oleh pihak lain. Ledakan. Pemuda itu jatuh ke tanah dengan spirit power yang tersisa, meskipun tidak terlalu memalukan, tetapi juga didistribusikan saat ini. Yang paling penting adalah token giok yang disembunyikan di dalam kaos telah diambil oleh tangan spirit power.